nasib video demonstrasi ekskul kira-kira gimana ya? Deadline-nya udah mepet banget loh. Kita belum buat apa-apa lagi. Santai bro, masih ada waktu kok sampai deadline. Kita bikin sekarang aja. Kira-kira lu ada ide nggak buat bikin video demonstrasi ekskulnya? Ada kok, gue ada ide. Nanti kita nge-zoom dulu aja sama yang lain, biar yang lain juga ngerti. Oke? Sip. Oh ya guys, sekedar nginfoin aja nih buat kalian, kalau 3MC itu sebenarnya lagi dikejar sama deadline buat bikin video demonstrasi ekskul loh. Jadi kemungkinan ya pertemuan Zoom kali ini kita ngebahas teknis sama produksi buat bikin video demonstrasi. Jadi gini teman-teman, karena kita lagi pandemi, kita nggak bisa nih buat bikin video bareng. Dimana kalau kita bikin videonya di rumah masing-masing aja. Yang penting tuh ada tentang 3MC-nya sama divisi-divisinya. Kak, kalau bikin videonya dari rumah masing-masing, konsep videonya kayak gimana ya? Gue sih kepikirannya kita ngejelasinnya tentang 3MC dan divisi-divisinya aja, jadi nggak usah banyak-banyak. Oh iya, ini gue mau nanya nih buat masing-masing ketua divisi, gimana ya kalian caranya biar ngejelasin ke adik-adik kelas tuh terkesannya elegan, terus gak kaku, biar kesannya ke adik-adik nanti juga yang nonton gak monoton gitu loh, gak ngebosenin juga. Mungkin kita mulai dari divisi yang paling pertama di dalam produksi dulu kali ya, divisi skenario. Dilanjut divisi kamera, habis itu divisi acting, lanjut lagi divisi broadcasting, nah terakhir baru editing. Nah mulai aja coba sekarang jelasin sedikit-sedikit tentang divisi skenario. Oke, gue coba ya pelan-pelan. Jadi, divisi skenario itu adalah divisi yang bertanggung jawab sama pembuatan dan pengembangan cerita. Kalau diibaratin nih, skenario dalam sebuah film itu ibarat kepalanya. Jadi, semua yang dilihat sama penonton di film-film itu adalah hasil dari pembuatan dan pengembangan cerita oleh divisi skenario. Di divisi skenario, nanti kita bakal sama-sama belajar gimana nih caranya bikin skenario yang keren. Gimana cara buat premis cerita yang menarik. Terus dari premis itu kita kembangin deh jadi cerita yang apik. Terus juga kita bakal ngembangin karakter sampai akhirnya jadi sebuah film dengan cerita yang memukau. Guys, gue coba jelasin dikit-dikit dulu tentang divisi kamera. Sederhananya, divisi kamera itu divisi yang berhubungan dengan segala sesuatu tentang kamera dan pengambilan gambar. Di divisi ini kita belajar cara memakai kamera yang baik dan benar, teknik-teknik mengambil gambar, dan kalau dalam pembuatan film, divisi kamera yang bertanggung jawab sama semua proses pengambilan gambar. Kalau dianalogikan, di dalam film, divisi kamera ini kayak mata dari pembuatan film. Dia yang nangkep dan mengabadiin momen-momen pembuatan film sampai akhirnya ke penonton. Nah coba lanjut lagi penjelasan divisi broadcastingnya. Aman gak nih divisi broadcasting? Aman bro, ini juga idenya baru dapet. Sesuai dengan nama asalnya, broadcasting berarti penyiaran. Jadi, di divisi ini berhubungan banget sama semua bentuk penyiaran. Teknik-teknik penyiaran, gimana cara buat penyiaran yang baik, itu semua bakal dipelajari di divisi ini. Jadi, segala yang berhubungan dengan penyiaran ada di divisi ini. Oh iya, karena sekolah sering bikin kegiatan, talent-talent divisi broadcasting biasanya dapat tugas buat meliput acara-acara yang diadakan di sekolah. Singkatnya gitu aja sih tentang divisi broadcasting. Divisi editing mana nih? Udah dapat ide apa buat ngejelasin di video nanti? Editing mah bakal dijelasin sama Hanafi. Ayo Hanafi.
Divisi editing di 3MC itu divisi yang berhubungan sama pengolahan gambar. Singkatnya, gambar-gambar yang udah diambil sama teman-teman dari divisi kamera bakal diolah sama divisi editing. Ngolahnya pasti pakai software editing. Tapi, prinsip dasar pengolahan gambar itu pasti nggak lepas dari yang namanya pemotongan dan penggabungan gambar. Hasil dari gambar-gambar yang udah diedit bisa jadi film atau tayangan video-video kayak di YouTube. Bentar. Dari tadi kita nggak bahas tentang divisi mulu. Tentang 3MC-nya kapan? Oh iya, sampai lupa, ya ampun. Kira-kira nanti siapa yang bakal ngejelasin tentang 3MC-nya? Kalau itu sih pasti gua lah. Nah, tadi kan kita udah mengenal lebih dalam nih tentang divisi di 3MC. Gimana kalau kita sekarang mengenal tentang 3MC-nya sendiri? Nah, 3MC adalah singkatan dari Mandava Movie Maker Community. Di sana kita belajar tentang dunia perfilman, seperti membuat skenario, apa itu skenario, mengambil video, editing, acting, dan lain-lain. Tahun ini 3MC udah 14 tahun. Kalau kalian masuk, berarti kamu angkatan 14 loh. Kabar kalian, kakak tunggu loh. Sampai bertemu di 3MC.